Tapi kalau misalnya itu sudah terus kemudian kita bahasakan, dia akan kehilangan itu. Kehilangan apanya? Kehilangan kepastiannya itu. Karena sudah menjadi bagian dari bahasa manusia yang memang terbatas. Makanya kita selalu bilang apa? Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik kama athnaita 'ala nafsik. Ya kan? Karena kita tahu bahwa bahasa kita ini terbatas. Untuk memuji Allah Subhanahu wa taala pun terbatas. Bahwa ya udah, Allah Subhanahu wa taala ini, saya memujimu dengan apa yang bagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Itu adalah sebenarnya satu posisi filosofis yang mengatakan bahwa saya tahu bahwa bahasa manusia pada akhirnya akan terbatas untuk memahami hakikat. Salam. Terima kasih. Saya mewakili dari teman-teman yang lain. Saya sangat merasa tidak paham sama sekali yang kita bahas ini. Cuma makanya dari tadi saya lihat kok jarang yang mencatat seperti saya juga. Sedikit mungkin dari yang kami ketahui, perlulah kita untuk memilah sebelum kita lari kepada mengenai apakah itu ilmu, kemudian sumber-sumber ilmu dan sebagainya itu juga merupakan bagian dari 3 komponen filsafat itu. Kami kira justru malah perlu kita untuk memilah antara mana yang memang wilayah ini, kalau dalam istilahnya apa namanya, istilah kuno itu kan ada wilayah syariat, ada wilayah hakikat, ada wilayah hakikat. Nah, kalau kita membaca dari perdebatan yang disampaikan tadi sekilas oleh teman-teman dalam filsafat yang tampak kebingungan tadi, kalau dalam sejarahnya semenjak masa-masa awal, masa Homer, Plato dan seterusnya, itu ketika antara yang aliran rasio dengan empiris. Dan justru malah saya melihat kalau dalam sejarah yang saya baca, setiap muncul aliran empiris mesti nanti diikuti oleh yang rasional, kemudian nanti diikuti penggabungan lagi. Ketika itu selesai, masa selanjutnya mesti akan mengulang begitu terus semenjak masa Yunani kuno sampai masa yang sekarang. Artinya apa? Artinya justru kalau kita mencari apakah sebenarnya ilmu itu, bagaimanakah ilmu itu, apakah bersumber ataukah tidak akan pernah ada ujungnya. Tidak akan pernah ada ujungnya. Kenapa? Seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam Al-Mustasfa di awal itu, menurut kepahaman kami, beliau pernah menyatakan bahwa termasuk salah satu yang sering kemudian di sekitar lingkungan kita anggap mana yang baik dan mana yang buruk, itu pun oleh beliau dianggap ini semuanya sudah relatif, tidak ada yang pasti. Kita contohkan seperti umpamanya membunuh itu apakah baik ataukah buruk. Menurut Imam Ghazali, ketika anak kecil diajari kamu jangan membunuh itu jelek, ini termasuk penyesatan. Kenapa? Membunuh itu bisa baik, bisa pun punya objek. Seperti contoh umpama membunuh kambing pas ketika hari Idul Adha, ini sangat bagus gitu. Ya maaf, ini contohnya Imam Ghazali, saya nggak bisa juga seperti itu. Nah, artinya ada yang relatif di sini. Nah, kita perlu untuk melihat objek ketika menghukumi sesuatu gitu. Termasuk yang saya ingat saya ini juga disampaikan Imam Syatibi dalam Muwafaqat. Nah, justru kenapa kemudian tadi terjadi tarik ulur, karena yang menjadi pembahasan kita itu sebenarnya dari sisi tasdiknya atau sisi tasawur. Ketika kita akan menghukumi sesuatu seperti yang saya tadi, ini relatif. Objek maknanya itu mesti akan selalu berperan. Tapi ketika kita bicara masalah tasawur, nah kembali kepada mantek. Kembali kepada mantek, dimana kalau menurut yang sering kita baca dalam mantek itu bahwa ada yang termasuk minal barohin gitu. Barohin yang kemudian tidak sekedar hanya menjadi istilahnya adalah ihtimal ataupun postulat tadi gitu. Akhirnya justru ini yang kemudian nanti disebut sebagai aksioma. Ini kalau dalam
dalam apa namanya dalam mantek yang sering dipelajari termasuk dana adalah mahsusat. Ketika ada orang menyentuh atau merasakan garam dalam kondisi normal, mungkin orang tidak akan ngerti namanya apakah asin atau manis, ini masalah ismun. Tapi kalau masalah musamanya, lidah tetap merasakan selama dia normal. Kalau kemudian terjadi tidak dalam kondisi tertentu seperti sakit dan lain, tapi mengenai musamanya, ini tetap mesti akan merasakan. Hanya ismunya saja nanti yang kemudian butuh pemberitahuan dari orang lain. Sehingga akhirnya ini satu contoh bahwa ada beberapa hal yang memang wilayahnya itu sendiri-sendiri, ya sendiri-sendiri untuk kemudian mencapai apakah ini bisa dianggap sebagai benar ataukah tidak. Nah, kalau yang sifatnya itu bukan mahsusat, seperti ketika kita memahami Al-Quran dan macam-macam, seingat saya kalau Syekh Zakaria itu menerangkan bahwa tidak ada ketika kita memahami teks itu bisa qat'i, tidak mungkin ada. Semuanya gani bisa menjadi qat'i itu mesti minimal dalilin akhar. Ada faktor pendukung yang lain. Dan yang hebat, salah satu faktor pendukung yang paling kuat itu justru malah ijma, kesepakatan dari para pakar untuk memahami satu hal. Makanya, mohon maaf seperti yang disampaikan di awal tadi, ketika kemudian ada yang mengatakan ini hukumnya begini, ini rasanya begini, bukan mutlak kemudian kekuasaan yang berperan. Karena memang justru ini ketika selamanya semuanya itu dikembalikan kepada kepada logika masing-masing, ketika kita dalam memahami sesuatu, ini mesti selamanya nanti mahjusnya tidak akan pernah kemudian timbul pengetahuan, gitu loh. Karena bagaimanapun juga yang namanya pengalaman dan sudut pandang itu mesti berpengaruh. Di hawidani nasyurani hilir pengaruh banget. Nah, makanya akhirnya justru kesepakatan dari para pakar ini yang kemudian bisa menghancurkan berbagai pengaruhan makna yang akhirnya kemudian tidak bisa kita anggap salah karena terlalu lebar menyalahi ijma. Ijma itu merupakan kesepakatan pakar. Ini tidak bisa kemudian kalau saya mengatakan ini sebagai kekuasaan kecuali dalam persoalan yang lain. Mesti penuh integritas dari yang sepakat tadi. Makanya kalau saya melihat justru perlu kita untuk membedakan ketika kita akan membahas ini dari sisi mana kita harus membahas ini wilayahnya di mana. Kalau memang ada wilayahnya wilayah syariat, makanya seperti batu dijatuhkan yang mesti jatuh. Meskipun dalam sisi pengetahuan tetap ini adalah mati, tapi kalau dalam masalah untuk langkah ini kan harus kita percaya. Kalau masalah hakikatnya kembali kepada awal tadi bahwa menurut Imam Ghazali segalanya relatif. Yang bisa memutuskan itu cuma satu, waktu Allah itu. Ketika yang namanya batu oleh Allah itu sering dijadikan jatuh ini mati. Tapi kalau kemudian yang namanya utara dan selatan tidak bisa bertemu, lain. Ini mungkin sedikit yang bisa saya pahami tentang dulu. Ada yang mau ngomong tadi? Iya. Karena ya kebanyakan di sini kan adalah santri yang kurang tahu pengalaman dunia luar. Itu juga berawal dari ketakutan kami dalam menanggapi ketika menghadapi orang-orang yang selalu memakai logis. Nah ini sebenarnya kami pun juga ingin mengungkap yang demikian, mengungkap semua ayatullah dengan menggunakan logika itu sebenarnya pengen, cuma keterbatasan kita juga karena ketakutan kita yang paling berperan di sana. Kita masih bimbang apakah dalam mengungkapkan sebuah kebenaran itu sama seperti halnya yang dikatakan oleh sebagian atau kebanyakan filsafat bahwasanya kebenaran itu adalah relatif dan demikian, atau mengatakan bahwasanya kebenaran itu ya ada tempatnya. Akhirnya kita kebingungan
di mana saja atau dalam tempat dalam lingkup yang mana saja kebenaran itu relatif, dan dalam kondisi apa kebenaran itu tidak bisa relatif. Sama seperti halnya ketika kita mengatakan bahwasanya 1 tambah 1 itu atau 2 tambah 3 itu ya tidak mesti 5, ada kalanya yo 2 tambah 3 itu ada kalanya ya 3. Misal ya garangan 1 tambah ayam 3 itu kan jadinya itu tidak bisa dibenarkan. Akhirnya kita dalam menggunakan istilah sama seperti yang dikatakan oleh Allah tadi, ketika kita mengatakan bahwasanya api itu adalah panas, itu berawal karena kita merasakan api itu panas. Mungkin saja kalau ada orang lain, misalkan Ibrahim mengatakan yang mendemek api itu tidak panas, akhirnya beliau tidak mengatakan api tidak panas sebenarnya. Itu mungkin karena pengalaman pribadi dari Nabi Ibrahim. Lah, dari sini kami itu mulai dari awal tadi sebenarnya itu kebingungan, ingin mengatakan bertanya pada Habib, sebenarnya kebenaran itu sejauh mana bisa dikatakan relatif atau bisa dilogikakan, supaya nanti kita itu tidak ketakutan untuk melogikakan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu, supaya kita tidak ketakutan. Karena sampai sekarang ini kami dari kalangan santri terutamanya itu sedikit-sedikit kalau ingin bahas Al-Quran, ingin bahas apa itu wah ojo, malah sesat awam enggak ya. Karena akhirnya kita ketakutan. Lah itu solusinya gimana buat kami agar lebih terbuka, agar lebih bisa menerima segala hal dengan logika, meskipun toh itu tidak harus kita menuhankan logika demikian. Mungkin penjelasan dari Habib. Saya dari awal sudah bilang bahwa bukan semuanya harus dilogikakan. Ya. Tasnya itu bukan di situ. Kalau semuanya dilogikakan itu gampang. Orang Muhammadiyah paling pintar bikin gitu. Semuanya dilogikakan. Dan namanya Harun Yahya itu semua Al-Quran dilogikakan. Ya kan? Tapi bahwa logika manusia itu selalu berubah. Dan itu saya selalu melihatnya bahayanya orang seperti pendekatan seperti Harun Yahya yang mengambil ayat-ayat Al-Quran terus diilustrasikan dengan ilmu pengetahuan modern. Itu dia bermain api. Karena itu yang terjadi di Eropa pada abad pertengahan dengan gereja Katolik. Gereja Katolik yang memahami kitab sucinya kemudian mengatakan, oh nggak bisa bumi semua itu mengitari bumi, ya kan? Karena mau mengikuti sains yang waktu itu dipahami, mau mengikuti logika yang waktu itu dipahami, paradigma ilmu pengetahuan yang waktu itu dipahami. Tetapi paradigma ilmu pengetahuan selalu berubah. Apa yang sekarang benar belum tentu benar 100 tahun lagi. Nah, terus kalau misalnya kita terus mau mensubjektifikasikan ayat-ayat Al-Quran ke dalam paradigma ilmu pengetahuan yang memang belum jelas, juntrungannya, nanti kalau tahu-tahu paradigmanya berubah, orang akan menyerang bukan menyerang Harun Yahyanya. Masih mending kalau menyerang Harun Yahyanya, kalau yang diserang Al-Qurannya. Nah, oleh karena itu saya tetap beranggapan bahwa tetap kita sebagai Muslim, point of departure kita, titik awal kita harus kembali kepada Al-Quran. Bukan Al-Quran yang dilogikakan, tetapi logikanya yang harus kita bangun sesuai dengan pemahaman kita terhadap Al-Quran yang selama ini kita pahami dari imam-imam kita. Itu yang sebenarnya poin utama yang dikritik Imam Ghazali terhadap orang-orang seperti si Ibn Sina dan Al-Farabi, kan masalah itu. Mereka mengambil logikanya Aristoteles dan Plato secara tidak kritis sama sekali, dan kemudian memasukkan ajaran-ajaran agama ini mau dimasukkan di dalam bentuk yang sudah diberikan oleh filsafat Yunani itu adalah sebuah kemalasan intelektual yang luar biasa. Justru kalau kita memang merasa kita mempunyai Al-Quran sebagai sumber